Merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Ucap Bung Tomo di tengah kericuhan peristiwa Surabaya. Nama Bung Tomo memang tidak terdengar asing di telinga kita. Namun, apakah kita sudah benar-benar mengenal sosok pahlawan yang satu ini? Tomo, atau yang lebih biasa kita kenal sebagai Bung Tomo, lahir di Kampung Baluran, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Ayahnya bernama Kartawan Ciptowijojo. Ia merupakan seorang pegawai di pemerintahan. Ia juga pernah menjadi seorang pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ibunya berdarah campuran antara Jawa Tengah, Madura, dan Sunda. Ia pernah menjadi anggota dari Sarekat Islam sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit. Sutomo dibesarkan di rumah yang penuh semangat dan menghargai pendidikan. Pada usia 12 tahun, Sutomo terpaksa untuk meninggalkan pendidikannya. Sejak saat itu, ia mulai melakukan usaha kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi ekonomi yang sedang melanda dunia pada saat itu. Ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya atau Hochschule High School lewat korespondensi, tetapi ia tidak pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada usia 17 tahun, ia menjadi sangat terkenal karena menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai tingkat Pandu Garuda. Pada usia yang masih terbilang muda, yaitu 19 tahun, Bung Tomo menjadi jurnalis harian dan menulis di berbagai surat kabar, di antaranya Suara Umum, Pembela Rakyat, Majalah Pustaka Timur, dan juga Jawa Express. Tahun 1944, beliau terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan juga pengurus Pemuda Republik Indonesia atau PRI di Surabaya. Patriotisme Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Dalam peristiwa tersebut, Bung Tomo memimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI di Surabaya. Ia memimpin laskar itu dari 12 Oktober 1945 sampai dengan Juni 1947. Peristiwa 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya, ia menggelorakan rakyat Indonesia untuk melawan pasukan tentara Nika, yaitu Netherlands Indies Civil Administration yang ingin merebut kembali Indonesia. Bung Tomo berorasi melalui radio dan membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. 1950 atau 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Bung Tomo dipercaya menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata sekaligus merangkap menjadi Menteri Sosial ad interim sampai dengan Maret 1956. Setelah pemilu pertama, yaitu September 1955, Bung Tomo melalui partainya yakni Partai Rakyat Indonesia terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Posisi sebagai wakil rakyat ini diembannya dari tahun 1956 sampai dengan 1959 atau lebih tepatnya saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 1959 di Juli 1959. Saat tak puas dengan kebijakan Soekarno, pada tanggal 24 Oktober 1960, Bung Tomo menggugat Soekarno di Pengadilan Negeri karena telah membubarkan Konstituante. Walaupun tidak berhasil, tetapi hal ini membuktikan bahwa Bung Tomo menjunjung tinggi kebenaran dan juga demokrasi. Pada awal-awal Orde Baru tahun 1965 sampai 1966, Bung Tomo yang terkenal religius mendukung aksi unjuk rasa para mahasiswa untuk penolakan komunisme di Indonesia. Ketika Orde Baru berkuasa, Bung Tomo menilai pemerintahan Orde Baru tidak berpihak kepada rakyat kecil dan malah justru berpihak kepada konglomerat dan juga investor-investor asing. Bung Tomo mengkritik keras salah satu program yang diperkasai oleh istri dari Presiden Soeharto, yakni pembangunan TMII atau Taman Mini Indonesia Indah. Berkat kritikannya tersebut,
Akhirnya, pada 11 April 1978, Bung Tomo ditangkap dan berujung di penjara karena melakukan tuduhan subversif. Ia mendekam di balik jeruji sel tahanan selama 1 tahun. Pada 1978, ia akhirnya dibebaskan. Sekeluarnya dari penjara, Bung Tomo lebih mencurahkan perhatiannya untuk urusan keagamaan dan juga mengurus keempat anaknya, dan tidak lagi bersikap vokal. 7 Oktober 1981, Bung Tomo yang sedang melaksanakan ibadah haji meninggal dunia di Padang Arafah. Sesuai prosedur, Bung Tomo seharusnya dimakamkan di Arab Saudi. Namun, berkat dorongan keluarga dan juga beberapa pihak yang terkait, jenazah Bung Tomo dibawa pulang ke tanah air. Berkat aksinya dan juga jasa-jasanya terhadap bangsa Indonesia, pemerintah memberikan gelar penghormatan kepada Bung Tomo sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 10 November 2008. GP Ansor juga menganugerahi Pahlawan Nasional pada Bung Tomo pada tahun 2007. Hingga kini pertempuran Surabaya dikenang sebagai Hari Pahlawan.